Kami menggunakan plastik dan kain nilon. Terlihat bola saling tarik-menarik. Kemudian, kami menggunakan kain wool dan plastik. Bola juga saling tarik-menarik atau saling menempel seperti ini. Kemudian kami menggunakan bahan yang sama, yaitu nilon. Terlihat bola pingpong saling tolak-menolak. Kemudian kami mencoba menggosokkan bola pingpong di atas kain nilon dan yang satunya di atas kain wool. Ternyata bola pingpongnya saling tarik-menarik. Lalu kami gosokkan di atas kain wool dua-duanya tadi. Terlihat bola pingpong saling tolak-menolak. Kembali kami gosokkan di dua kain yang berbeda, yaitu wool dan nilon. Bola pingpong saling menempel atau tarik-menarik. Lalu pada bahan nilon dan satunya pada bahan plastik, bola pingpongnya saling tarik-menarik. Sedangkan pada plastik dan kain wool juga saling tarik-menarik. Saat kami gosokkan di bahan yang sama, yaitu kantong plastik, bola pingpong saling tolak-menolak. Berikut adalah hasil yang dapat kami ambil berdasarkan percobaan yang tadi. Simpulan yang dapat kami ambil adalah, setelah bola pingpong digosokkan di beberapa jenis kain, bola pingpong saling tarik-menarik, khususnya di kain yang berbeda. Namun saat kami menggosokkan di atas kain yang sama atau bahan yang sama, bola pingpong saling tolak-menolak karena sifatnya jika digosokkan pada kain yang sama, maka bola pingpong akan memiliki muatan listrik yang sama sehingga akan tolak-menolak. Sedangkan kalau digosokkan di atas kain yang jenisnya berbeda, maka akan saling tarik-menarik karena memiliki muatan listrik yang berbeda. Percobaan kedua adalah menggosokkan sisir pada rambut kering. Di sini, setelah digosokkan agak lama, maka sisir plastik tadi bisa menarik kertas-kertas kecil yang kami potong. Simpulannya adalah, sisir yang digosokkan pada rambut kering bisa menarik kertas-kertas kecil karena memiliki muatan listrik statis setelah digosokkan pada rambut yang kering. Percobaan berikutnya adalah percobaan arus dan tegangan listrik. Pertama-tama, kami akan melakukan percobaan arus listrik terlebih dahulu. Berikut alat dan bahannya, yaitu kami menyediakan 3 buah baterai, kemudian ada lampu yang berukuran 2,5 volt, lalu kami siapkan juga AVO, jadi ada 2 indikator, yaitu indikator nyala lampu dan nanti indikator AVO. Kemudian kami menyediakan kertas, lalu ada air keran dan air garam. Kemudian di sini juga ada kayu, lalu ada grafit atau isi pensil, batang besi, dan kawat tembaga. Langkah percobaannya adalah membuat rangkaian seri, kemudian dihubungkan dengan benda-benda yang akan dicek. Yang pertama adalah sebatang kawat besi. Terlihat jarum pada AVO bergeser. Begitu juga percobaan menggunakan grafit. Jarum di avometer bergerak ke kanan. Sedangkan di potongan penghapus karet tidak. Sebatang kayu pun tidak bergerak. Kantong plastik juga tidak bergerak jarumnya. Pada air keran, di sini kami menemukan bahwa jarumnya bergerak. Sedangkan pada air garam, jarumnya juga bergerak. Percobaan kedua menjelaskan pengaruh tegangan. Pada grafit, lampu dapat menyala. Pada kertas, lampu tidak dapat menyala. Kantong plastik, lampu tidak menyala. Pada air keran, di sini lampunya menyala. Dan pada air garam, lampu juga dapat menyala. Berikut hasil dari percobaan kami. Simpulan yang kami dapat adalah bahan yang termasuk konduktor, yaitu kawat besi, kawat tembaga, grafit, air keran, air garam. Sedangkan isolatornya adalah kayu, karet, penghapus, kertas, kantong plastik. Benda-benda konduktor saat dicek dengan avometer, jarumnya menyimpang.
Tegangan listrik yang terdapat dalam bahan-bahan konduktor menyebabkan lampu dapat menyala. Koreksi, pada air kran kami menemukan bahwa air kran adalah konduktor dan menyebabkan lampu dapat menyala. Padahal seharusnya air kran tidak dapat membuat lampu menyala. Di sini kami mengamati human error yang terjadi. Kemungkinan saat kami menguji air kran, kawat tembaga pada kabel menempel sehingga arus dapat mengalir dan menyebabkan lampu dapat menyala. Percobaan kami yang berikutnya adalah tentang tegangan listrik. Berikut adalah bahan-bahannya. Kami menyambungkan dua buah kabel dengan satu kutub yang sama. Ternyata lampu tidak dapat menyala. Sedangkan ketika kami sambungkan dengan sebuah baterai, lampu bisa menyala tetapi agak redup. Kemudian kami tambah baterainya menjadi 2. Ternyata nyala lampu lebih terang daripada sebelumnya. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah lampu tidak akan menyala jika kabel dihubungkan di tegangan yang sama-sama positif atau sama-sama negatifnya. Lampu akan menyala redup jika diberi satu baterai dan akan menyala lebih terang jika dihubungkan dengan 2 buah baterai. Selanjutnya, melakukan percobaan energi listrik. Berikut adalah bahan-bahannya. Yang pertama, kabel yang sudah dirangkai dengan saklar. Kemudian baterai 3 buah. Lalu kumparan, korek api, dan termometer untuk mengukur perubahan suhu yang terjadi saat energi listrik mengalir. Kami meletakkan dan mencatat suhu awal pada termometer yaitu 35,6. Kemudian kami tunggu hingga 2 menit. Sambil terus kami amati perubahan suhu yang terjadi, serta yang terjadi juga kepada batang korek api. Kami menemukan bahwa suhu pada kumparan yang dilewati oleh arus listrik terus naik secara signifikan, perlahan-lahan tapi berubah. Nah, di sini sudah sampai suhu 35,8. Baik, tepat di menit kedua, kami menjumpai bahwa termometer mencapai suhu 36 derajat Celcius. Kemudian, kami memberhentikan termometernya dan mencatat hasil tersebut. Berikut adalah hasil dari percobaan kami. Kesimpulannya, saat arus listrik mengalir, terdapat kenaikan energi panas, namun panas yang dihasilkan tidak sampai dapat membakar korek api. Alasan kenapa korek api tidak terbakar oleh panasnya arus listrik adalah karena ukuran dari baterai atau tegangan dalam baterai yang kurang besar, karena baterai yang kami gunakan kecil.
Dan salah satu faktor lainnya juga adalah karena ukuran lilitan pada kumparan tidak terlalu banyak. Demikian laporan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya.